Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya akan membicarakan pelajaran kimia kelas 10. Pada semester kali ini saya akan memperkenalkan pengenalan ilmu kimia dan metode ilmiah. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar atau KD. Untuk KD kali ini yaitu KD 31, yaitu menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini 1. Menjelaskan hakikat ilmu kimia. 2. Memahami peran kimia dalam penguasaan ilmu lainnya, baik ilmu dasar seperti biologi, astronomi, geologi, maupun ilmu terapan seperti pertambangan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan teknologi. Yang ketiga, memahami cara kerja ilmuwan kimia dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, dan menyimpulkan. Peta konsep. Ilmu kimia itu nanti akan mempelajari metode ilmiah, kemudian materi, dan peran ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Peran ilmu kimia. Peran ilmu kimia antara lain 1. Bidang kesehatan, contohnya yaitu obat-obatan. Untuk pertanian, contohnya pupuk dan pestisida. Untuk industri, contohnya untuk semen, cat, pipa PVC. Kemudian untuk bidang biologi, contohnya pernapasan, metabolisme, dan fotosintesis. Untuk arkeologi, contohnya penemuan usia fosil dengan C14. Peran ilmu kimia yang lain yaitu di bidang geologi, contohnya penambangan kandungan logam di tanah. Kemudian bidang komputasi, contohnya mikrochip dan silikon. Bidang hukum, contohnya uji DNA dan sidik jari. Untuk bidang fotografi dan seni, contohnya film foto dari senyawa perak atau AGBR dan AGI. Untuk bidang lingkungan, contohnya mendeteksi pencemaran air dan udara. Cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia antara lain kimia organik, kimia anorganik, biokimia, kimia analitik, kimia lingkungan, kimia inti atau radiokimia, dan kimia farmasi. Sekarang kita membicarakan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Langkah-langkah metode ilmiah: 1. Merumuskan masalah, menyusun hipotesa, melaksanakan penelitian ilmiah, mengumpulkan data dan hasil penelitian, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan, menyusun laporan ilmiah, dan publikasi. Hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Format
menyusun laporan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan menggunakan alat indera, tidak dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang diperoleh dengan alat ukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Variabel dan pembanding. Variabel adalah faktor yang mempengaruhi percobaan, sedangkan pembanding adalah suatu perangkat percobaan. Variabel ada 4. 1. Variabel kontrol, yaitu faktor yang dibuat sama. 2. Variabel bebas, faktor yang sengaja diubah. Yang 3. Variabel terikat, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi variabel kontrol dan variabel bebas. Yang keempat, variabel pengganggu, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga keimanan dan kebahagiaan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.